Kita sudah tahu cara mendirikan koperasi merah putih. Mau tahu caranya? Simak videonya untuk info selengkapnya. Video ini dipersembahkan oleh Zona Penjelasan, memaparkan dengan kata, menerangi dengan makna. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Zona Penjelasan. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai cara mendirikan koperasi merah putih. Nah, koperasi merah putih merupakan wadah usaha bersama yang lahir dari semangat gotong royong dan rasa cinta tanah air. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota saja ya, tetapi juga untuk menguatkan perekonomian bangsa Indonesia. Nah, kalau kalian ingin mendirikan koperasi merah putih, caranya cukup jelas ya teman-teman. Kita bisa mengikuti petunjuk pelaksanaan dari Menteri Koperasi yang sudah mengatur tahapan dan persyaratan resmi agar koperasi dapat berdiri secara sah. Nah, di video kali ini kita akan membahas langkah-langkah cara mendirikan koperasi merah putih. Nah, di sini sudah ada petunjuk pelaksanaan dari Menteri Koperasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Nah, karena kita akan membahas cara mendirikan koperasi merah putih, langsung saja kita buka untuk di halaman 10. Di halaman 10 ini membahas bab 4 tentang pendirian koperasi baru. Nah, di sini ada beberapa mekanisme dalam pendirian koperasi baru ya, teman-teman. Nah, nomor 1 itu pendirian. Ada beberapa mekanisme. Yang pertama, calon pendiri dalam hal ini calon pendiri dalam hal ini masyarakat desa atau masyarakat kelurahan bersama badan permusyawaratan desa atau lembaga musyawarah kelurahan terlebih dahulu melaksanakan musyawarah desa khusus atau musyawarah untuk membahas pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih dengan model pendirian koperasi baru untuk koperasi desa atau kelurahan merah putih yang dihadiri oleh pemerintah desa atau pemerintah kelurahan, masyarakat desa atau musyawarah kelurahan atau masyarakat kelurahan, badan permusyawaratan desa atau lembaga musyawarah kelurahan, unsur tokoh masyarakat, unsur pemuda, kelompok marginal atau unsur perempuan, serta pada saat yang sama dapat diadakan penyuluhan tentang pengkoperasian oleh kementerian atau dinas kabupaten kota. Nah, di sini berarti masyarakat desa atau kelurahan bersama BPD ya, atau Badan Pemusyawaratan Desa ini mengadakan musyawarah khusus untuk membahas pendirian koperasi desa atau kelurahan merah putih. Nah, musyawarah ini nantinya akan dihadiri oleh pemerintah desa atau kelurahan, masyarakat, tokoh masyarakat, pemuda, kelompok marginal, dan perempuan. Nah, pada kesempatan yang sama juga bisa dilakukan penyuluhan perkoperasian oleh kementerian atau dinas terkait ya. Nah, untuk yang poin B atau yang poin kedua, ini dalam pelaksanaan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus dibahas tentang rencana usaha yang akan diselenggarakan oleh koperasi desa atau kelurahan merah putih, meliputi usaha, model bisnis, mitigasi risiko, prospektus bisnis, serta kebutuhan modal dari usaha yang akan diselenggarakan oleh koperasi desa atau kelurahan merah putih. Nah, untuk yang selanjutnya, teman-teman, di sini ada rancangan usaha bagaimana dimaksud dalam huruf B berguna untuk yang pertama menentukan jenis KBLI. Nah, KBLI ini merupakan klasifikasi buku lapangan usaha Indonesia ya teman-teman. Untuk KBLI-nya ini bisa kita searching ya di Google dan kita cari untuk kodenya. Biasanya di sini adalah menyertakan kode usaha kita. Nah, yang kedua, pengurusan perizinan yang dibutuhkan koperasi ketika akan
mengoperasionalkan usaha. Nah, jadi harus butuh surat perizinan dulu ya di sini. Nah, untuk yang ketiga adalah merumuskan partisipasi modal yang harus disetor oleh setiap anggota, sehingga setoran modal dalam pembentukan simpanan pokok dan simpanan wajib diturunkan dari prospektus bisnis yang telah disusun, bukan sekedar ditetapkan karena pertimbangan nominal yang paling terjangkau oleh anggota. Nah, selanjutnya adalah musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus untuk pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih dengan model pendirian koperasi baru untuk koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Nah, ini dilaksanakan untuk membahas pokok-pokok materi rancangan anggaran dasar yang meliputi, nah di sini ada beberapa materi, ada 15. Yang pertama itu ada nama koperasi, yang kedua nama pendiri, yang ketiga alamat tetap atau tempat kedudukan koperasi, yang keempat jangka waktu pendirian, yang kelima maksud dan tujuan, yang keenam keanggotaan koperasi, yang ketujuh perangkat organisasi koperasi, dan yang kedelapan adalah modal koperasi. Nah, yang kesembilan adalah besarnya jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib. Yang ke-10 bidang dan kegiatan usaha koperasi. Yang ke-11 mekanisme rapat anggota. Ke-12 pembagian sisa hasil usaha. Dan yang ke-13 perubahan anggaran dasar. Nah, yang ke-14 ini ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya serta hapusnya status badan hukum dan sanksi ya yang ke-15 teman-teman. Nah, yang untuk yang kelima atau hasil musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus yang membahas tentang pendirian koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dibuat dalam notulen rapat dan atau berita rapat untuk dituangkan dalam rancangan anggaran dasar. Format konsep berita acara pendirian koperasi sebagaimana tercantum dalam lampiran nomor 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari petunjuk pelaksanaan ini. Nah, untuk yang poin F ini notulen rapat atau berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf G dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut ya. Yang pertama daftar hadir rapat pendirian, yang kedua fotokopi kartu tanda penduduk para pendiri sesuai daftar hadir, yang ketiga surat rekomendasi dari kantor desa atau kelurahan setempat. Nah, untuk poin G ini yang berhubungan tadi ya, untuk di sini dalam berita acara dalam huruf G. Nah, dalam hal musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus untuk rapat pendirian koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dapat dihadiri oleh NPAK. Rapat pendirian koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dihadiri oleh NPAK. NPAK mencatat kesepakatan tentang pokok hasil pembahasan dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam akte pendirian koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ya. Nah, untuk poin H ini ada keputusan rapat musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus termasuk memuat petunjuk kuasa pendiri untuk mengajukan proses pengesahan akte pendirian koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Nah, untuk yang poin I ini adalah kuasa pendiri menghadap NPAK untuk mengajukan pembuatan dan pengesahan akte pendirian koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Nah, untuk mekanisme yang kedua ini mengenai mekanisme pengesahan akte pendirian koperasi ya. Nah, untuk poin A, NPAK mengajukan nama koperasi desa atau kelurahan Merah Putih sesuai dengan format penanaman koperasi dengan melakukan penginputan pada SABH. Nah, NPAK ini melakukan pengecekan modal pendirian koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah. Nah, NPAK ini mengajukan permohonan pengesahan akte pendirian koperasi desa atau kelurahan Merah Putih kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum, Kementerian Hukum melalui SABH dengan mengisi format pengesahan akte pendirian atau koperasi. Nah, untuk yang poin D, dokumen pendirian koperasi desa atau
Kelurahan Merah Putih disimpan oleh NPAK, meliputi minuta akte pendirian koperasi beserta berkas pendukung, berita acara, rapat pendirian koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan, surat bukti penyetoran modal paling sedikit sebesar simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah. Nah, di sini juga ada rencana kerja koperasi. Lalu untuk poin E adalah koperasi mengurus nomor pajak wajib pajak NPWP di kantor pelayanan pajak KPP terdekat. Koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih membuka rekening bank atas nama Badan Hukum Koperasi. Jadi nanti kalian harus membuka rekening khusus untuk koperasi desanya ya. Nah, setelah itu untuk poin G, koperasi mendaftarkan hak akses pada online single submission atau OSS untuk memperoleh nomor induk berusaha atau NIB dan mengajukan izin usaha berdasarkan KBLI sesuai anggaran dasar Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, untuk OSS ini atau online single submission ini bisa kita buat secara online ya teman-teman di websitenya. Nah, setelah itu untuk yang terakhir adalah koperasi wajib memiliki izin usaha dalam melaksanakan operasional. Nah, jadi itu ya teman-teman gambaran cara mendirikan Koperasi Merah Putih dengan menunjukkan atau mengikuti petunjuk dari Menteri Koperasi. Nah, kita harus ingat koperasi adalah rumah bersama untuk maju bersama, dan dari koperasi pula kita bisa mewujudkan ekonomi yang adil dan mandiri. Nah, sekian video dari Zona Penjelasan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak videonya dari awal hingga akhir. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.